alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman guru PAI yang sekarang menjadi mahasiswa PPG di UIN Kiai Abdurrahman Wahid yang saya hormati, syukur alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa bertemu pada siang ini untuk melaksanakan kegiatan PPG, yaitu dalam rangka kita melaksanakan mengisi tugas LK untuk LK ke-8 ya. Salawat serta salam semoga kita tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang ini kita akan bahas tentang penyusunan PTK atau penelitian tindakan kelas ya. Dari mulai proposalnya sampai pada instrumennya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, penelitian tindakan kelas ini adalah merupakan penelitian yang dilaksanakan di kelas yang merupakan yang berfungsi untuk mengintervensi praktek pembelajaran kita, karena kan mungkin dalam praktek pembelajaran kita masih ada kekurangan, masih ada masalah yang harus ditindaklanjuti, yang harus diperbaiki. Nah, tentunya penelitian tindakan kelas ini ya dilakukan oleh kita sebagai guru, yang ditujukan untuk meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga pembelajaran itu bisa lebih baik, bisa sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu tujuan pembelajaran. Sehingga dengan demikian PTK ini diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang kita lakukan. Nah, tentunya bahwa untuk membuat penelitian ini tentunya dimulai dari adanya masalah, ya, adanya masalah, adanya kekurangan, adanya hal yang belum sempurna, adanya hal yang masih kita rasa kurang. Nah, sehingga kemudian hal tersebut kita identifikasi, kita cari akar masalahnya, dan setelah itu kita cari pemecahannya atau solusinya. Ya. Jadi tentunya kalau di pembelajaran kita itu kita merasa tidak ada masalah, ya berarti tidak perlu dilakukan PTK. Ya. Oh ini Bu jadwalnya Bu. Karena PTK itu kan untuk tertolak memperbaiki masalahnya orang dikrop jenengan.
di crop, Jadi dipas ya ke kertasnya. terlebih dahulu Yang kita muncul harus hanya kertas tahu. saja, yang lainnya halaman atau telapak meja itu jangan sampai muncul di situ. Ye. Terus, iya, terus size-nya itu maksimal 500 Bu, 500 KB, baik PDF maupun JPG. Maksudnya? Iya, dipaskan kertas, tidak ada yang muncul lainnya. Pak Taufik, kalau Ini. Iya, Mungkin ada masih kebetulan. teleponan itu ya, enggak nyadar. Iya. Nah, ya jadi kita cari dulu masalahnya. Masalahnya apa? Apakah masalahnya itu di hasil belajar atau masalahnya di proses pembelajaran? Ya hasil belajar misalkan kok nilai anak ya hasil anak kurang maksimal. Nah, itu berarti di hasil belajar. Atau dalam proses, oh anak kok kurang perhatian, anak kok kurang semangat, oh ini berarti dalam prosesnya. Nah ini harus kita tahu dulu, nah, kira-kira masalahnya apa, permasalahan itu ada di mana. Nah setelah kita tahu permasalahannya, kita cari akar masalah tersebut. Ini anak kok kurang perhatian, itu apakah karena metode saya, atau karena anak itu dari rumah tidak sarapan, atau karena apa, kan gitu. Jadi kita cari dulu, identifikasi masalahnya. Nah, setelah kita identifikasi masalahnya, kita tahu, ya, maka kemudian kita rumuskan solusinya. Ya, ya solusinya yang tepat itu apa? Kalau tadi, oh ternyata ini kok metode saya, berarti saya harus perlu mengubah metode. Metode saya kurang menarik. Oh, berarti saya harus cari metode yang kira-kira menarik bagi siswa. Ya, ini perlu diidentifikasi dulu sehingga solusinya tidak salah. Nah, kalau tidak diidentifikasi terus langsung solusi, ya kita bisa terjadi salah. Anak nggak perhatian itu karena dari rumah nggak sarapan, kok mau diganti metode 100 kali juga nggak akan bisa. Ya berarti di situ harus kita identifikasi dulu. Nah, dari situ kita identifikasi, kita cari solusinya, kemudian kita baru melakukan rencana tindakan, ya, rencana tindakan. Baru kita lakukan tindakannya, kita implementasikan tindakan intervensi terhadap pembelajaran kita. Nah, kemudian dari situ kita lakukan pendataan, pengumpulan data, ya, kita amati, kita lakukan pengumpulan data, kemudian kita olah, kita refleksikan dan hasilnya, baru kemudian kita susun laporan. Nah, itu tentunya semacam itu siklusnya. Nah, nah diharapkan di dalam PTK ini untuk yang PPG sekarang itu minimal dimintakan 2 siklus. Kalau dulu zaman itu ya harus 3 siklus. Nah, sekarang ini bisa
2 siklus, ya, 2 tahapan. Yang 1 siklus itu terdiri dari perencanaan atau planning, yang kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan atau observasi, dan refleksi. Ini siklus 1 siklus pertama. Nanti siklus kedua sama, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, kemudian refleksi. Dia ada 2 kali siklus. Semacam itu. Nah, sini ada pertanyaan. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1 siklusnya kalau di sini saya malah belum ya. Kalau biasanya itu kalau di yang sudah itu 3 kali pertemuan. Nah, kalau di sini mungkin cukup 1 kali pertemuan mungkin. Karena kan waktunya kan memang nanti sangat terbatas kan. Kayaknya 1 pertemuan cukup 1 kali pertemuan kayaknya. Kalau pada biasanya PTK yang untuk kenaikan pangkat itu 2 kali pertemuan 1 siklusnya, 3 kali pertemuan malah. Itu yang kemudian menjadikan beberapa orang guru itu malasnya kan di situ, karena siklusnya harus 3 kali pertemuan, harus 2 sampai 3 siklus, ya. Enggak rampung-rampung, belum lagi nanti untuk kenaikan pangkat harus diseminarkan. Ya, setelah diseminarkan dibuat laporan lagi, ternyata kadang ditolak. Ya, tak Nah, cek ya. untuk PPG ini kayaknya cukup setiap siklus cukup 1 pertemuan kayaknya. Kalau tidak salah. Nanti coba tak lihat lagi. Ada yang lain? Untuk waktu penelitiannya. Waktu penelitiannya kan nanti ini berarti di PPL ya. Kalau ini kan penyusunan proposal, nanti ketika PPL itu diimplementasikan proposal tersebut, dilaksanakan. Ya, PPL. Makanya di ini kalian persiapkan juga untuk nanti PPL. Karena nanti PPL itu yang jelas-jelas untuk melaksanakan penelitian. Kalau ini kan baru tahap penyusunan, teori penyusunan itu sampai nanti juga di PPL kayaknya dimulai lagi untuk penyusunan untuk PPL itu. Ada yang lain? Kalian udah baca pedoman penyusunan PTK belum yang dari fakultas?
dari UIN. Ya, biasanya itu yang paling baik itu 5 tahun ke belakang. Tetapi kalau misalkan dalam waktu 10 tahun itu masih di dibolehkan. Tapi paling balik itu 5 tahun ke belakang batasannya. Tapi boleh, masih boleh. Yang lain? Saya Pak Habib mau bertanya Pak. Monggo. Pak, saya mau tanya yang untuk judul proposalnya itu kita menyesuaikan dengan yang LKPBL dan PJBL itu ya Pak? Ya, bisa. Dan akan Kalau lebih baik seandainya itu nanti kan berarti untuk mengintervensi apa yang Ibu lakukan akan Oke. sangat ngeling ya, sangat ngeling. Berarti nggak Boleh. bisa ganti yang lain ya Pak? Yang lain ya bisa saja, cuman akan lebih bagus. Oh gitu. Hmm. Siap Pak. Terima kasih Pak. Yo. Ada yang lain? Belum melangkah ya. Ya sing kira-kira Hmm. nganu nek guline. Masih bingung, Mbak. Ya, kita lihat LK-nya ya. LK 8 penyusunan proposal PTK. Buatlah proposal PTK dengan sistematika sebagai berikut. Nah, itu sudah ditentukan sistematikanya ya. Jadi tidak gunakan sistematika yang lain, tapi kita gunakan sistematika yang sudah ditentukan di sini. Yang pertama halaman judul. Ya. Halaman judul PTK itu di sini ketentuannya minimal 20 kata. Ya. Ini termasuk sudah ada penambahan ya. Kalau dulu itu minimal 15 kata. Sekarang jadi tambahi dengan 20 kata. Nah, dalam judul PTK itu harus mencerminkan masalahnya dan juga solusinya atau intervensinya. Masalahnya apa? Ya, misalkan masalahnya apa itu? Hasil meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode. Nah, itu kan berarti solusinya. Jadi harus mencerminkan itu. Kemudian subjeknya di siswa kelas berapa, di SD mana, dan kemudian tahun pelajarannya. Itu mutlak harus ada. Ya, mutlak harus ada di 20 kata itu. Ya. Kemudian di sini kalau dilihat dalam pedoman penyusunan
Untuk sampul luar itu harus ada logo UIN-nya, logo UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di situ kalau Bapak Ibu bisa membuka pedoman, di situ sudah diberikan link logo UIN yang dapat diunduh. Kemudian nama penulis, di nama Bapak Ibu, di nama lengkapnya, ya, gelar juga ditulis, kemudian nama lembaga dan tahun. Ya, lembaga yang dimaksud ya yang sekarang Bapak Ibu lakukan itu, yaitu program pendidikan profesi guru. Ya. Tadi pendidikan profesi guru, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Haji Abdurrahman Wahid. Itu untuk sampul luar maupun dalam. Nah, di halaman judul ya. Kemudian kata pengantar. Ya. Kata pengantar. Nanti juga ada lembar kata pengantar, ini berisi tujuan dari kegunaan penulisan, kemudian diikuti ucapan terima kasih dan seterusnya ya. Kata pengantar. Kemudian daftar isi, itu daftar isinya berarti diberikan misalkan bab pendahuluan, latar belakang masalah halaman berapa, B, pembatasan dan rumusan masalah halaman berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian babnya untuk proposal ini ada 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, dan bab 3 metode penelitian. Nah, di sini untuk latar belakang di bab pendahuluan itu ada 4 subbab ya. Latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, dalam latar belakang masalah, Bapak Ibu harus menjelaskan ya, menjelaskan tentang masalah yang akan Bapak Ibu teliti ya. Dimulai dari masalah yang secara luas, kemudian menyempit ke pokok masalahnya. Setelah itu kemudian menjelaskan pula solusi yang akan dilakukan. Ya. Jadi dari masalah umum kemudian menyempit ke masalah yang difokuskan, ya, masalah di sekolah Bapak Ibu, kemudian di kelas tersebut, dan fokus pada masalah apa, kemudian baru ke solusi yang akan dilakukan. Kemudian subbab yang kedua adalah pembatasan dan rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Ya. Dalam bentuk kalimat tanya dengan KKO ya, kata kerja operasional. Serta ditetapkan lingkup penelitiannya. Lingkup penelitiannya tadi untuk siswa kelas berapa, SD atau SMP mana, tahun pelajaran berapa, semester tahun pelajaran berapa, itu lingkupnya. Oke, di situ sehingga betul-betul terfokus. Kemudian
Subbab ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, dalam tujuan penelitian ini perumusannya singkat saja, singkat, jelas, dan sesuai dengan permasalahan, ya, permasalahan yang akan diteliti. Dan subbab yang keempat itu adalah manfaat penelitian. Ya. Apa manfaat dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan? Manfaat untuk siswa, manfaat untuk guru, ya, manfaat untuk sekolah, dan mungkin untuk manfaat-manfaat untuk yang lain, misalnya yang terkait, misalkan untuk dunia pendidikan dan sebagainya. Kemudian bab yang kedua itu tentang kerangka teori. Bab tentang kerangka teori. Ini ada 3 subbab. Yang pertama adalah landasan teorinya. Ya, landasan teori ini berarti menguraikan, ya, menguraikan teori tentang apa yang akan diteliti, tentang masalahnya, kemudian tentang solusinya itu. Misalkan masalahnya tadi hasil belajar, berarti diuraikan teori tentang hasil belajar itu. Ya. Ya. Misalkan hasil belajar, rendahnya hasil belajar, ya, atau meningkatkan hasil belajar dengan metode diskusi, berarti nanti hasil belajar dan diskusi ini harus diuraikan, ya. Diambilkan beberapa teori tentang hasil belajar, beberapa teori tentang diskusi, ya, misalkan kalau gunakan itu, ya. Itu. Jadi dua teori itu kemudian dikaitkan, ya. Bagaimana meningkatkan sebuah hasil belajar dengan menggunakan metode diskusi misalkan, itu dikaitkan, ada pengaitan di situ. Oke. Kemudian subbab yang kedua adalah penelitian terdahulu. Nah, di sini berarti berisi kajian pustaka tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa searching, bisa mencari di Google, ya, penelitian yang yang hampir sama atau hampir sama dengan penelitian yang Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan. Ya. Nanti di situ diterangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ada pada apanya gitu. Itu harus diuraikan. Ini harus ada, ya, penelitian terdahulu harus ada, jangan kemudian ditinggalkan. Kemudian yang ketiga hipotesis penelitian, ya. Dugaan, ya, dugaan itu hipotesis itu ada dugaan atau perkiraan bahwa tindakan itu, tindakan yang dilakukan metode diskusi tadi, bahwa metode diskusi itu akan meningkatkan hasil pembelajaran, hasil belajar siswa. Nah, diduga hasil metode diskusi dapat meningkatkan
hasil pembelajaran, hasil belajar siswa di ini ya. Nah, hipotesis itu nanti disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya itu ada 2, ya hipotesisnya ada 2. Rumusan masalahnya ada 3, ya hipotesisnya ada 3. Disesuai, selaras, jangan berbeda. Kemudian bab ketiga itu tentang metode penelitian. Ya. Tentang metode penelitian ini berisi 1 jenis penelitian. Ya, berarti menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan. Ya, PTK penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Ya, dengan jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif. Ya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif, dan seterusnya. Kemudian variabel penelitian. Ya. Variabel penelitian. Nah, variabelnya nanti kan dari hasil misalkan hasil belajar itu ada berapa variabel. Kan pada metode diskusi ada berapa variabel. Nah, itu di situ dikemukakan. Nah, tapi yang pasti kan variabel utamanya kalau tadi itu meningkatkan hasil belajar dengan metode diskusi, berarti variabel utamanya adalah hasil belajar dan metode diskusi. Kemudian populasi dan sampel, ya, adalah menjelaskan siapa yang menjadi objek penelitian tersebut, subjek penelitian tersebut. Misalkan ya, menjadi objek penelitian di sini adalah siswa SD kelas 5, ya. Sedangkan sampelnya misalkan kalau tidak dilibatkan semua, hanya menggunakan sampel, ya, berarti dibatasi sampelnya misalkan. Kalau misalkan semua, ya berarti tidak ada sampelnya. Karena semua diteliti. Kemudian yang keempat, jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Ya, jenis datanya kuantitatif apa kualitatif, sumber datanya dari mana, ya, dari hasil observasi atau dari hasil rapot atau dari mana. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Dan ada beberapa teknik pengumpulan data. Di situ Bapak Ibu tinggal memilih menggunakan misalkan observasi, misalkan lagi Bapak Ibu, pengkajian terhadap sumber data dan sebagainya. Misalkan tes tulis, wawancara, ya, dan sebagainya. Studi dokumen, ya. Ini bisa bermacam-macam ini untuk
teknik pengumpulan data, bisa observasi, wawancara, studi dari dokumen, tes, ya. Biasanya minimal ada 3 teknik yang digunakan. Kemudian teknik analisis data. Untuk teknik analisis data ini menjelaskan bagaimana kita menganalisis data tersebut. Ya, kita analisis data tersebut, apakah dianalisis secara kuantitatif atau secara kualitatif. Ya, kalau kualitatif, apakah menggunakan deskriptif, ya, atau yang lain. Karena ada beberapa macam teknik analisis, ya, apakah deskriptif atau menggunakan statistik. Ya. Di masing-masing di situ dipilih yang sesuai. Kemudian setelah itu ada daftar pustaka. Nah, untuk membuat daftar pustaka ada pedomannya, ya. Ada pedoman penulisan daftar pustaka. Bapak Ibu bisa searching, cari di internet pedomannya. Biasanya dimulai dari nama pengarang atau penyusun, kemudian judul buku, ya, dan seterusnya. Itu ada aturannya di pedoman penyusunan ini, tentunya sudah ada. Ya. Di daftar pustaka itu nama pengarang dulu, kemudian nama buku, tempat penerbitan. ya, judul, tempat penerbitan, tahun, nama penerbit, ya. Di situ ada beberapa cara atau beberapa teknik untuk mencantumkan daftar pustaka. Karena memang aturannya juga berubah. Kalau dulu waktu saya tahunnya itu ada di belakang. Sekarang kayak setelah nama itu langsung tahun. Kalau dulu paling belakang tahun penerbitan itu. Sekarang kayaknya berubah, tahun penerbitan ada setelah nama pengarang. Misalkan Nababan 2004, judul bukunya Kemiskinan di Indonesia. Kemudian kemudian kota penerbitan, ya, Semarang, baru penerbitnya. Yang sekarang semacam itu. Kalau dulu tahunnya ada di belakang. Dulu itu nama pengarang, judul buku, ya, kemudian penerbit, tempat penerbit, dan tahun. Nah, sekarang diubah. Sekarang berubah, itu nama pengarang, kemudian garis kurung tahun, koma,
titik ya, titik, kemudian judul buku. Nah, judul buku ditulis dalam tanda petik dan ya, di dalam tanda petik, dan kalau itu dari bahasa asing itu dibuat miring ya, hurufnya. Setelah itu titik ya, titik Semarang, titik, kemudian penerbitnya apa ya. Jadi ada perubahan. Itu kira-kira untuk proposal semacam itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus menyusun instrumen pengumpulan data. Ya, petunjuknya di sini buatlah instrumen pengumpulan data PTK dengan memilih jenis instrumen yang sesuai dengan pokok masalah. Jadi nanti ini kan di sini ada 5. Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih dalam PTK ya, itu yang nanti dimasukkan ke sini. Bapak Ibu milihnya apa? Angket, ya, observasi, tes, misalkan. Ya berarti itu yang diisikan ke LK ini. Kalau misalkan Bapak Ibu mengambil semua instrumen pengumpulan data itu, ya, teknik pengumpulan datanya dari angket, wawancara, terus observasi, tes, dan studi dokumentasi diambil semua, ya berarti 5-5-nya diisi. Tapi kalau misalkan ngambilnya 3, ya yang diisi 3. Nah, biasanya dalam satu penelitian itu minimal 3. Jadi menggunakan teknik triangulasi. Jadi 3 metode pengumpulan data. Ini disesuaikan dengan proposal dari Bapak Ibu. Tidak disuruh untuk mengisikan semua. Karena di sini memilih jenis instrumen yang sesuai dengan pokok masalah. Saya kira itu Bapak Ibu. Enggak, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya mengawali Pak Habib. Monggo. Masih di bagian LK 8.1-nya proposalnya. Di keterangan bahwa halaman setelah judul itu kan ada kata pengantar. Ya. Nah, kata pengantar itu setahu saya sebuah keterangan yang berisikan rasa syukur atau ucapan terima kasih atas penelitian yang kita lakukan setelah selesai meneliti itu ya, setelah tahu hasilnya. Nah ini untuk di proposal ini kata pengantar ini kita cantumkan atau bagaimana, kan ini baru proposal Pak, kita belum melangkah ke PTK-nya. Gitu Pak, terima kasih. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Eko betul, bahwa kata pengantar itu setelah pelaksanaan. Itu kalau kata pengantar untuk laporan kerja. Nah, kalau kata pengantar untuk proposal, ya bukan rasa syukur telah bisa melaksanakan penelitian, tetapi ya alhamdulillah bahwa proposal kami telah dapat
menyusun proposal PTK, bla 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 bla, dan seterusnya, ya, yang insya Allah ini akan kami laksanakan, kami dan bisa berjalan lancar dan seterusnya. Jadi ya dibedakan ya isinya, ya dibedakan isinya antara kata pengantar yang di laporan PTK dengan kata pengantar yang di proposal. Ya itu. Oke Pak, siap. Terima kasih pencerahannya. Ya, ada yang lain? Untuk logo UIN itu ngunduhnya di mana, Pak? Unduhnya, jenengan sudah dapat pedoman penyusunan PTK belum? Untuk Itu pedomannya kok di- kayaknya Oh, belum ada Di Pak modul Habib. saja itu. Hanya di modul. Hanya di modul, Oh. Pak. di modul kalau modul kayaknya belum ada linknya. Cari di Lagi. Google, Bu. Untuk pedomannya belum ada Pak. Makanya tadi kita mungkin agak dapat informasi baru untuk yang jumlah kata judul itu harus 20 kata itu kan kita juga baru tahu ini Pak. Oh ya, Karena di modul tidak ada. Modul Ya. hanya 15, Pak, betul. tulisannya. Kalau di modul tidak ada. Kalau memang untuk judul sebuah penelitian itu memang biasanya dibatasi, dan kalau dulu itu pembatasannya hanya 15 kata. Ya, yang saya tahu. Nah, sekarang ini di pedoman penyusunan PTK yang dikeluarkan oleh UIN itu hanya diberikan 20 kata. Ya nanti tak share untuk pedomannya. Pak. Nah, di situ nanti ada link untuk logo UIN-nya, logo UIN yang bisa diunduh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Ini ada sedikit perbedaan ya, yang di LK dengan yang di pedoman penyusunan.
Ya. Kalau di ILK itu untuk bab 3 itu hanya terdiri dari 4 subbab ya. Tapi kalau di pedoman itu terdiri dari 6 subbab. Ya. Di bab pertama jenis penelitian di LK, sama di pedoman penyusunan jenis penelitian dan prosedur penelitian. Kemudian ditambah di sini di LK itu tidak ada di LK 4 ya. Di LK itu tidak ada tempat dan waktu penelitian. Nah, nanti dikasih tempat dan waktu penelitian. Tempatnya berarti kan sekolahan Sekolahan masing-masing. masing-masing. Waktunya itu nanti diperkirakan waktu ketika PPL. Ya. Kemudian di pedoman penyusunan ada subjek dan kolaborator penelitian. Ya. Subjeknya berarti adalah siswa yang diteliti. Nah, kolaborator Bapak Ibu bisa memasukkan nama salah satu guru di sekolah Bapak Ibu. Ini nanti akan menjadi bagian penilaian masalahnya. Apakah mencantumkan kolaborator apa enggak? Nah, itu terutama nanti ketika di PPL itu menjadi salah satu poin penilaian. Kemudian yang ditambahkan lagi adalah kriteria keberhasilan tindakan. Ya. Jadi kalau di LK itu tadi ada 5 ya. Penelitian variabel penelitian populasi dan sampel, jenis dan teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis. Kalau di pedoman itu pedoman penyusunan PTK itu jenis dan prosedur penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan kolaborator penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, ini kemudian teknik analisis data dan kriteria keberhasilan. Bib mau tanya Pak Bib. Ini monggo. Untuk yang bab 3 yang poin D, teknik dan instrumen pengumpulan data itu berarti data yang gimana Pak? Nah Itu ya, data siswa apa gimana? data ketika penelitian. Jadi ketika Bapak Ibu itu meneliti tadi misalkan meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode diskusi misalkan. Berarti nanti Bapak Ibu untuk menjelaskan bahwa penelitian ini sudah berlangsung dan berhasil, kan harus ada data. Satu, data hasil belajar. Oh, berarti ini kalau data hasil belajar, nanti saya harus menggunakan tes. Ya, ada tesnya karena hasil belajar. Oh, ini berarti tekniknya adalah teknik tes. Ya, instrumennya berarti nanti ada kisi-kisi tesnya, kisi-kisi soal, ada soalnya, ada rubrik penilaiannya itu, ada atau penskorannya. Kemudian untuk menjelaskan data diskusinya, oh berarti diskusi itu diperlukan ketika diskusi saya perlu observasi, perlu pengamatan apakah diskusinya
si A itu sudah aktif diskusi atau enggak, kan itu berarti saya perlu data observasi. Kemudian nanti didukung lagi dengan data misalkan wawancara, menanyakan kepada siswa apakah menurut kamu dengan diskusi ini kamu lebih paham. Nah, itu berarti data wawancara, berarti harus ada pedoman wawancaranya. Nah, instrumennya kan berarti pedoman wawancara. Kalau tadi observasi berarti ada brief observasinya atau pedoman observasi. Itu instrumennya. Tekniknya berarti tadi teknik tes, instrumennya berarti dari mulai kisi-kisi soal dan rubrik penilaian. Kemudian teknik kedua observasi, berarti instrumennya ada pedoman observasi. Ya. Kemudian teknik ketiga wawancara, berarti instrumennya ada pedoman wawancara. Itu. Di datanya semacam itu, bukan. Jadi data untuk penelitian tersebut. Paham ya, Pak ya? Ya, terima kasih, Pak. Nah. Anu satu persatu, mungkin yang belum paham yang mana. Masih ada Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa misalkan melakukan mencari beberapa hasil penelitian yang internet, ketika hasil penelitian di internet, kemudian dimodifikasi digabungkan antara ini yang satu dan yang lain. Kalau sosial itu lebih mudah karena banyaknya atau misalkan sekarang mau ada AI, minta bantuan AI bisa buatkan saya proposal penelitian tidak kalah yang judul ini seperti ini bisa itu cepat ya, pakai ChatGPT atau yang lain. Lima menit jadi itu.
Monggo, ada lagi yang perlu ditanyakan? Atau cukup, Bapak Ibu? Cukup ya? Gimana Bapak Ibu? Nggih, Pak, cukup. Cukup. Nanti lanjut lagi di chat, Pak, mungkin kalau kami kebingungan, Pak. Ya, siap. Mohon tadi panduannya aja segera di-share, Pak, biar kita segera gas menyala. Ya, siap. Baik, so kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, kekurang nyamanannya, mungkin ketidak menjadikan kekurang paham dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.